Saya kira konten kali ini di depan Masjidil Haram, saya tidak berbicara bohong ya, apa adanya yang saya ingin katakan ini agar menjadi pelajaran, agar menjadi masukan kepada Bapak Ibu semua sekalian. Semoga Allah memberikan waktu, kesempatan, rezeki kepada teman-teman semuanya untuk bisa berumroh, berhaji, sehingga bisa menjadi Duyufur Rahman. Kita perlu hati-hati dalam memilih jasa travel. Misalnya kita akan melaksanakan umrah, travel umrah yang akan nantinya membawa kita, keluarga kita dan teman-teman kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, karena bagaimanapun kenyamanan kita untuk beribadah di sana, keikhlasan kita untuk meminta kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah, apapun permintaan kita yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ini tidak terlepas daripada beban pikiran kita. Jadi bayangkan kalau kita sendiri masih merasa tidak nyaman oleh perlakuan para travel, oleh janji-janji para travel yang tidak memenuhi atau tidak melaksanakan seperti apa yang sudah dilakukannya. Oleh karena itu ada beberapa tip dari saya yang barangkali bisa menjadi masukan. Yang pertama adalah kita harus memilih travel yang kredibel, yang bisa kita percaya. Itu bisa terlihat dari track record. Ya, jadi track record travel. Walaupun terkadang sebuah travel yang baik, nah belum tentu juga pada saat giliran kita itu dia tetap baik. Tetapi secara umum kita tahu track recordnya. Dengan track record yang baik itu, maka insya Allah dia akan memegang janjinya untuk melaksanakan sesuai dengan katakanlah kontrak, sesuai dengan itinerary yang mereka keluarkan. Nah, jadi ukurannya bisa juga dilihat dari mutawif, ya, dari tour guide, biasanya para ustadz yang akan nantinya bertanggung jawab sejak sebelum berangkat sampai dengan tiba di tempat tujuan. Jadi kalau dari Indonesia, katakanlah dari Medan, itu ada penerbangan direct sekarang dengan Lion Air ke airport Madinah, King Abdul Aziz Madinah. Nah, mutawif ini akan bertanggung jawab sejak dari atau sebelum berangkat dalam bentuk program manasik maupun sampai dengan kita pulang ke Indonesia nanti. Nah, apa yang harus dicek yang kedua kalau kita sudah memilih? Yang pertama adalah tentu menyesuaikan paket yang kita pilih dengan keuangan kita, gitu ya. Karena bukan tidak mungkin, ya, kita sudah memilih katakanlah satu paket yang reguler, atau awalnya kita sudah memilih satu paket yang eksekutif pakai kereta cepat 10 hari. Tetapi setelah kita akad artinya ini kita sudah neken kontrak untuk pergi, lalu dengan alasan misalnya perubahan penerbangan, ya, dari pihak penerbangan, misalnya kita naik Lion Air mengatakan bahwa tidak ada jadwal pesawat pada saat itu. Nah, jadi bisa aja kita diminta untuk extend 3 hari menjadi 13 hari. Dan itu biasanya bayar. Ya, pengalaman saya itu kita harus tambah lagi 3 juta. 3 juta rupiah kita harus tambah. Dan itu kita tidak bisa tidak gitu ya. Kita harus cari itu duit lagi. Kenapa? Karena ada klausul yang mengatakan bahwa jika perubahan itu bukan dari pihak travel tapi dari pihak penerbangan, maka kalau kita tidak ikut itu uang hangus. Jadi ini pun luar biasa, kita lihat bagaimana mereka menghandle
calon tamu Allah itu dengan, ya menurut saya ini ya kurang bersahabat gitu ya. Nah, belum lagi misalnya coba lihat ada uang pendaftaran yang ini juga akan baca klausul baik-baik apakah itu hangus atau tidak kalau tidak jadi. Nah, itu jadi perhatikan itu. Nah, jadi kemudian yang ketiga yang paling penting adalah minta itinerary-nya, minta kapan berangkat, jadwal berangkat ya, kegiatan day to day di Mekah maupun di Madinah sampai kita pulang ke Indonesia. Dan biasanya ya, bukan biasanya, maksud saya boleh jadi ya travel itu akan mengirimkan kepada kita sebuah itinerary yang waktunya itu tidak bisa kita membuat sebuah perubahan yang berarti. Artinya in last minute ya kita sudah menerima sebuah perubahan, tidak seperti yang kita inginkan. Contoh, saya sendiri mengalami itu. Bayangkan awalnya kita dari Madinah ke 4 hari ya, lalu kita transfer ke Mekah dan dari Mekah Jeddah dan kembali naik pesawat ke Indonesia. Tetapi dengan alasan misalnya apalagi dalam peak season seperti ini tidak ada hotel ya, tidak ada hotel yang tersedia di Makkah ya. Dan hotel itu pun menurut travel bisa jadi karena ada tapi di ring berapa begitu sehingga tidak sesuai dengan standar mereka. Nah, ini juga sebenarnya keputusan yang mementingkan travelnya, bukan mementingkan jamaahnya. Oleh karena itu dalam itinerary itu dibuat dikembalikan lagi ke Madinah untuk beribadah di Masjid Nabawi. Setelah itu kembalinya lagi tentu lewat Jeddah. Dengan apa? Bukan dengan kereta api cepat, tapi dengan bis. Jadi bayangkan bagaimana orang-orang yang sudah senior ya, orang-orang yang sudah udzur. Nah, ini untuk naik bis lebih kurang 12 jam, ini sesuatu yang sebenarnya juga tidak diinginkan oleh jamaah. Nah, dalam kasus kami, saya sendiri waktu itu protes, saya berbicara dengan kacapnya, ya, tapi mereka mengatakan ini sudah final, oleh karena itu tidak ada cara lain ya, kita harus mencari inisiatif sendiri untuk membooking hotel. Walaupun hotel yang kita booking di Makkah itu sekelas misalnya Markat Ajiat ya, yang 4 juta itu 2 malam lebih kurang. Yang penting kita tidak kembali ke Madinah. Kenapa? Karena naik bis dan habis itu naik bis lagi ke Jeddah. Dan sebagai orang yang sudah berumur tentu ini kita harus perhatikan. Dan yang paling penting adalah kita ingin menjadi tamu Allah lebih lama di Masjidil Haram. Ya, kita tahu semua bahwa ganjaran pahalanya 100.000 kali di Masjidil Haram, dan kita sudah tentunya mengatakan salam perpisahan dengan Rasulullah ketika kita di Madinah. Nah, jadi saya kira untuk kenyamanan, untuk kita bisa berdoa terutama detik-detik terakhir atau hari-hari terakhir kita di Makkah, maka kami misalnya memilih ya kita tidur di hotel walaupun kelasnya kelas bintang 2. Tapi ternyata teman-teman ya juga minta ikut gitu, sehingga hampir 20 orang itu untuk membooking hotel. Nah, ternyata protes kami waktu itu ya, ini kami cerita, didengar, tetapi sayangnya tidak dikomunikasikan, sehingga hotel-hotel yang sudah kita booking itu, terutama yang fix ya, yang free cancellation ini masih bisa kita cancel. Nah, jadi ada pengumuman bahwa mereka sudah dapat hotel di Makkah.
Nah, lihat, padahal awalnya itinerary-nya dikatakan sudah fix, ya mereka sudah bayar hotel di Madinah, tetapi tiba-tiba ini ada katanya fasilitas, ada hotel di Makkah, dan hotel itu pas di depan saya. Ini kalau kita lihat nanti, kami akan nanti pindah ke Hotel Hilton. Ya, kami berterima kasih kepada travel ini, tetapi persoalannya adalah ada satu jamaah yang bookingnya fix. Nah, ini adalah sebuah korban. Ini 4,5 juta. Jadi seperti itu. Jadi dari awal kita memang harus memilih travel yang betul-betul amanah, yang nantinya kita bisa nyaman. Bukan hanya nyaman beribadah di tempat tujuan, tetapi nyaman di dalam perjalanan. Jangan sampai sudah diprotes baru dilaksanakan. Nah, itu yang membuat kita sebagai tamu Allah ini merasa tidak nyaman di dalam perjalanan menuju rumah Allah. Nah, yang kelimanya adalah beribadah. Beribadah tentu termasuk di dalamnya meminta ampun, meminta kepada Allah. Ud'uni wastajib lakum, kata Allah, mintalah kepadaku, insyaallah akan aku kabulkan. Tetapi banyak jemaah kita yang terjebak dengan program travel, program ziarah. Ziarah itu artinya mengunjungi situs-situs tertentu. Itu cukup bagus ya, cukup bagus. Misalnya kita ziarah ke satu tempat, itu bahagian daripada perjuangan Nabi, ya, perjuangan para nabi-nabi, itu bagus. Tetapi ini tentu kita, Bapak Ibu, ini harus menyesuaikan dengan kondisi fisik. Jangan sampai pulang dari ziarah kecapean sehingga tidak bisa lagi beribadah dengan nyaman dan baik di Masjidil Haram. Nah, ini satu hal yang harus juga diperhatikan. Saya ulang ya, yang nomor 4. Yang nomor 4 adalah jangan sampai terjebak dengan program ziarah yang dibuat oleh travel. Artinya mengunjungi tempat-tempat atau situs-situs bersejarah untuk kita mengambil pelajaran, iktibar, itu adalah bagus. Itu adalah bagus. Tapi akhirnya kita harus kita harus akhirnya sadar diri gitu. Kita harus cek apakah kondisi fisik kita itu untuk berjalan jauh, ya, ini jangan sampai nanti pulangnya kita tidak bisa beribadah, apakah itu ibadah wajib, ibadah sunat di Masjidil Haram misalnya, atau di Masjid Nabawi. Jadi proporsional saja dan melihat bagaimana kondisi yang terbaik. Bagi travel, tentu program ziarah ini adalah sebuah marketing yang bagus, karena pada setiap travel selalu nanti ada dibentangkan banner, lalu mengucapkan yel-yel tertentu, ya. Jadi jamaah tentu di sini menjadi objek lah, ya, atau subjek dalam program digital marketing yang dibuat oleh travel. Jadi imbangkan antara ibadah dan program ziarah. Dan tentu sebagai manusia, ya, kita juga perlu shopping, ya. Saya kira sambil pulang ini biasanya kita laksanakan. Teman-teman semua, ya, kita nanti, ini yang terakhir, yang kelima, akan diberikan satu ID card. ID card itu berisi informasi, ya. Apabila kita scan, karena dia punya
code ya. Apabila kita scan, kita dekatkan kamera kita, maka akan keluar informasi tentang sejak dari kapan sampai kapan kita berada di Masjid Nabawi atau di Mekah sampai kita pulang ke Indonesia. Dan yang paling penting juga di mana kita menginap. Nah itu tentu barcode ini atau ID card ini dikeluarkan oleh Kemenang. Siapa yang minta? Travel yang minta. Jadi kalau travel yang minta, tentu mereka sudah membuat satu program dari awal berapa hari, kemudian program dari awal di mana akan menginap. Nah itu. Tapi kenyataannya ya untuk kasus kami, ketika kami terima ketika kami terima ID card itu di Polonia, saya coba scan apa yang terjadi. Yang terjadi adalah kita berada memang dibuat sampai tanggal 17, tetapi 4 hari di Madinah dan selebihnya itu ada di Mekah. Jadi tidak ada yang namanya kembali ke Madinah. Jadi di mana salahnya itu? Jadi apakah mereka kurang serius dalam mencari hotel misalnya? Karena untuk ring 2, ring 3, saya kira ada di kota-kota lain yang terdekat hotelnya. Karena bagi jemaah yang penting tidak kembali lagi naik bis ke Madinah. Nah, dan itu ternyata setelah itu kami buka bahwa wah itu bagian daripada pembohongan data. Nah, itu makanya kami katakan tadi bahwa pada akhirnya travel mengurus itu sehingga pada akhirnya kembali lagi untuk tidur atau menginap di Makkah. Tapi masalahnya adalah apakah ada enggak di sini yang rugi? Ada, karena yang pertama adalah secara mental tentu kita merasa gelisah awalnya sehingga terpaksa kita membooking hotel ya di Mekah untuk nanti kita bisa ya dengan inisiatif sendiri untuk bisa beribadah di Mekah daripada kembali ke Madinah. Dan untuk kasus kami ya, kami waktu itu katakan oke, kami akan kembali ke kami akan jumpa nanti di Jeddah dan sama-sama kembali naik pesawat. Tapi alhamdulillah permasalahan ini sedang kami bicarakan. Mudah-mudahan satu kamar hotel yang fix itu bisa ditalangin sehingga tidak ada jamaah yang dirugikan secara materi. Walaupun secara moral jamaah sudah dirugikan oleh travel ini. Travel apa itu nanti saya tidak bisa sampaikan di sini, tetapi saya apabila nanti diminta ya segala macam akan saya siapkan semua datanya, dan teman-teman yang ingin konsul tentang travel apa yang bermasalah ini bisa melalui DM atau direct message ke Instagram saya Bustami 4142. Saya kira konten kali ini di depan Masjidil Haram saya tidak berbicara bohong ya, apa adanya yang saya ingin katakan ini agar menjadi pelajaran, agar menjadi masukan kepada Bapak Ibu semua sekalian. Semoga Allah memberikan waktu, kesempatan, rezeki kepada teman-teman semuanya untuk bisa berumroh, berhaji sehingga bisa menjadi Duyufur Rahman. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Habibti.